Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, tahukah kalian bahwa dalam proses pengembangan bahan ajar itu terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan? Nah, kenapa ya kira-kira dalam proses pengembangan bahan ajar ini perlu memperhatikan prinsip? Nah, prinsip dalam proses pengembangan bahan ajar ini akan dapat membantu kita ketika mengembangkan bahan ajar, maka bahan ajar yang kita kembangkan akan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat mengefisiensi proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip bahan ajar secara umum dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip bahan ajar yang difokuskan untuk guru. Langsung saja ke pemahaman yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip bahan ajar secara umum. Yang pertama yaitu ada prinsip desain pesan. Prinsip desain pesan dalam pengembangan bahan ajar adalah pedoman yang membantu dalam merancang pesan-pesan yang efektif dan efisien untuk tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa prinsip desain pesan yang dapat diterapkan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran yang jelas. Pesan harus dirancang dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Pesan harus mengkomunikasikan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mempelajari bahan tersebut. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan audiens. Pesan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat pengetahuan, dan minat audiens target. Desain pesan harus mempertimbangkan karakteristik siswa agar lebih mudah dipahami dan diterima. Yang ketiga yaitu ada kesesuaian media. Memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan merupakan prinsip penting dalam desain pesan. Jenis media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pesan dan karakteristik audiens. Yang keempat ada konsistensi. Pesan harus dirancang secara konsisten dalam hal penggunaan gaya, format, dan bahasa. Konsistensi membantu mengurangi kebingungan dan memudahkan pemahaman pesan. Yang kelima yaitu ada sederhana dan tepat. Pesan harus disampaikan secara sederhana dan tepat. Hindari menggunakan bahasa yang rumit atau tidak jelas yang dapat membingungkan siswa. Yang keenam ada visualisasi yang efektif. Jika memungkinkan, gunakan visualisasi seperti gambar, diagram, atau grafik untuk membantu menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan menarik. Yang ketujuh ada interaktif. Desain pesan dapat ditingkatkan dengan elemen-elemen interaktif seperti pertanyaan, latihan, atau aktivitas diskusi yang mendorong partisipasi siswa. Yang ke-8 ada evaluasi dan umpan balik. Selalu sertakan mekanisme evaluasi dan umpan balik dalam desain pesan untuk memastikan pemahaman siswa dan mendapatkan informasi yang berguna untuk perbaikan di masa depan. Yang ke-9 ada keterlibatan emosional. Pesan yang memiliki keterlibatan emosional cenderung lebih memotivasi siswa untuk belajar. Gunakan cerita, contoh kasus, atau pengalaman nyata untuk meningkatkan keterlibatan emosional. Yang ke-10 yaitu atau yang terakhir ada keterbacaan dan keterdengaran. Nah, jadi pastikan pesan dapat dibaca dengan mudah dan diucapkan dengan jelas. Hindari menggunakan font yang sulit dibaca atau pengucapan yang tidak jelas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip desain pesan di atas, bahan ajar yang dikembangkan dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang kedua, prinsip relevansi. Prinsip relevansi atau biasa disebut dengan prinsip keterkaitan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa materi pembelajaran harus relevan dengan target atau capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Berdasarkan prinsip relevansi, pengembangan bahan ajar dapat dilakukan dengan mengamati materi yang akan diajarkan kepada siswa. Apakah mengandung fakta, konsep, prosedur, aspek sikap, dan aspek psikomotorik. Dengan memperhatikan hal tersebut, pengembangan bahan ajar dapat terhindar dari kesalahan dalam pemilihan materi yang melenceng dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip relevansi mempengaruhi kualitas bahan ajar dengan cara 1. Meningkatkan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kompetensi dasar dan indikator yang diinginkan sehingga siswa mampu memahami keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan yang up to date. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam memahami materi pembelajaran karena mereka merasa bahwa materi yang diajarkan relevan dan bermanfaat bagi mereka.
Dan yang keempat, meningkatkan kualitas bahan ajar secara keseluruhan karena prinsip relevansi menjadi prinsip dasar yang paling penting dalam pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi dalam pengembangan bahan ajar merupakan pedoman dasar dalam mengembangkan suatu bahan ajar dengan berdasarkan keajegan dan kesesuaian antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Konsistensi di sini dimaksudkan yaitu dalam target kompetensi dasar yang harus dicapai harus selaras dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan dan tidak boleh mengurangi atau melebihi dari kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah 4 keterampilan, maka bahan ajar yang harus diajarkan harus mencakup 4 keterampilan tersebut. Begitupun jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah 4 indikator, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 indikator tersebut. Misalnya saja, capaian pembelajaran atau CP yang harus dikuasai peserta didik adalah mendeskripsikan pengertian, menganalisis peranan, menunjukkan sikap, dan menganalisis upaya, maka materi yang perlu diajarkan juga harus sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut. Artinya, apa yang diminta, itulah yang diberikan. Bentuk prinsip konsistensi dalam merancang bahan ajar ialah: yang pertama, memastikan konsistensi antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kedua, menjaga keseimbangan materi, uraian antara subbab proporsional dengan mempertimbangkan standar kompetensi. Yang ketiga, memperhatikan keajegan atau kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, menggunakan teori elaborasi dalam mengorganisasikan materi pembelajaran untuk memudahkan pengendalian siswa serta memberikan pengaruh terhadap hasil belajar yang lebih nyata dan bermakna. Dan yang terakhir, memperhatikan keseimbangan antara materi yang disajikan dengan waktu yang tersedia untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip adekuensi atau prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan atau adekuensi adalah prinsip di mana pengembangan bahan ajar yang dipilih memiliki jaminan yang memadai atau mencukupi untuk ketercapaian kompetensi yang dibelajarkan. Nah, adanya keseimbangan isi atau materi dalam pengembangan bahan ajar di mana tidak terlalu sedikit ataupun materi yang tidak terlalu banyak, sehingga ini akan mempengaruhi ketercapaian dari peserta didik. Kompetensi dasar atau KD ataupun standar kompetensi, materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, prinsip kecukupan ini juga berkaitan dengan adanya siswa yang memang sudah memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajarkan. Sehingga untuk luasan materi perlu diperhatikan agar tidak terjadi perluasan pengetahuan bagi siswa yang sudah memiliki pengetahuan awal lengkap dan tidak adanya miskonsepsi dalam proses pembelajaran. Nah, adapun beberapa strategi yang digunakan untuk menentukan prinsip kecukupan materi dalam bahan ajar. Yang pertama yaitu memilih materi yang sesuai berdasarkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang diinginkan. Yang kedua yaitu memilih materi yang cukup dalam mencapai tujuan pembelajaran dan tidak terlalu banyak ataupun materi tidak terlalu sedikit. Yang ketiga, memilih materi yang relevan berdasarkan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu menggunakan strategi urutan penyampaian simultan atau sukesif dalam menyajikan materi secara mendalam. Yang kelima yaitu menggunakan strategi penyampaian fakta atau konsep untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan pembahasan materi yang ada sesuai dengan tingkat penyerapan peserta didik. Nah, dengan memperhatikan prinsip kecukupan ini, maka pengembangan bahan ajar akan dapat memastikan bahwa bahan ajar yang digunakan peserta didik atau bahan ajar yang dikembangkan oleh guru dapat memberikan dukungan yang memadai bagi proses pembelajaran siswa, serta memungkinkan peserta didik untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap materi yang diajarkan. Yang terakhir yakni prinsip validity. Prinsip validity atau validitas dalam pengembangan bahan ajar sering merujuk pada sejauh mana bahan ajar tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Validitas menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa bahan ajar dapat diandalkan untuk mengukur pemahaman atau pencapaian siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, ada beberapa jenis validitas yang umumnya dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama ada validitas konten. Nah, validitas konten ini mengacu pada sejauh mana isi bahan ajar mencakup materi atau topik yang seharusnya diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua yakni validitas konstruk. Validitas konstruk berkaitan dengan sejauh mana bahan ajar tersebut benar-benar mengukur konstruk atau kualitas yang dimaksudkan. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengukur pemahaman konsep fisika, maka bahan ajar tersebut harus dapat secara akurat mengukur pemahaman siswa tentang konsep fisika tersebut. Yang ketiga yakni validitas kriteria. Validitas kriteria ini mengacu pada sejauh mana skor atau hasil yang diperoleh dari bahan ajar tersebut dapat memprediksi kinerja atau hasil yang diinginkan di luar konteks pengukuran. Nah, sebagai contohnya, seberapa baik nilai tes matematika dapat diprediksi melalui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika di dunia nyata. Nah, selain jenis prinsip dari validitas tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun bahan ajar. Nah, berikut ialah beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan untuk mencapai penyusunan bahan ajar yang baik. Nah, yang pertama itu kelayakan isi. Nah, kelayakan isi ini berisi tentang materi yang disajikan harus sesuai dengan standar akademik dan ilmiah yang berlaku. Yang kedua adalah kelayakan penyajian. Materi harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yakni kelayakan kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam bahan ajar harus mudah dipahami dan sesuai dengan tingkatan pemahaman siswa. Yang keempat yakni kelayakan kegrafikan. Terdapat grafik, tabel, atau gambar yang digunakan dalam bahan ajar harus mendukung pemahaman siswa terhadap materi. Yang kelima, kesesuaian materi atau isi. Nah, materi yang disajikan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diinginkan. Yang keenam, keterkaitan antar materi. Nah, materi yang disajikan harus saling terkait dan membentuk rangkaian yang logis. Yang ketujuh adalah keandalan. Nah, materi yang disajikan harus dapat diandalkan dan valid dalam konteks pembelajaran. Topik pembahasan yang kedua yaitu prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Dalam penyusunan pengembangan bahan ajar, guru hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya, 1. Bahan ajar harus mampu memunculkan minat baca siswa. Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang mampu untuk memunculkan minat baca siswa. Bahan ajar seperti buku, modul, atau literatur yang digunakan sebagai bahan bacaan oleh siswa pada masa kini kurang diminati. Hal ini dikarenakan bentuk dan formula dari bahan ajar tersebut monoton, sehingga bahan ajar tersebut perlu dikembangkan. Nah, sehingga dalam pengembangan bahan ajar disusun harus memiliki daya tarik seperti desain yang bagus, penyusunan yang menarik, memiliki gambar atau warna yang menarik bagi siswa. Yang kedua yaitu bahan ajar ditulis dan dirancang untuk siswa. Guru atau tenaga pendidik yang mengembangkan bahan ajar harus mengingat bahwa bahan ajar tersebut digunakan untuk siswa. Dikarenakan bahan ajar tersebut disusun untuk siswa, maka pemilihan kata dan bahasa harus menyesuaikan dengan perkembangan siswa. Dan yang ketiga, bahan ajar harus mampu menjelaskan tujuan instruksional. Bahan ajar harus dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau diselesaikan oleh guru. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.